Noboru Ando, seorang tokoh legendaris yang kisahnya penuh liku, kekerasan, dan pada akhirnya, kejayaan. Siapa sangka, seorang pemimpin Yakuza paling disegani di Shibuya bisa bertransformasi menjadi aktor yang dihormati? Mari kita telusuri perjalanannya yang tak terduga. Awal kehidupan yang penuh gejolak. Lahir di Higashi, Kubo, Tokyo, Noboru Ando adalah anak sulung dari 4 bersaudara, dengan darah samurai mengalir di nadinya. Sejak kecil, kehidupan Ando sudah diwarnai dengan pemberontakan. Setelah menempuh pendidikan dasar di Yokohama, ia pindah ke Manchuria untuk sekolah menengah pertama, mengikuti ayahnya yang bekerja di sana. Namun, tak lama kemudian ia dikeluarkan dari sekolah dan kembali ke Tokyo. Di sana, kenakalan Ando semakin menjadi. Ia kembali dikeluarkan dari sekolah lain hanya dalam waktu 3 bulan dan mulai bergaul dengan para penjahat. Kenakalannya mencapai puncaknya ketika ia dikirim ke sekolah pemasyarakatan karena pencurian. Pada Desember 1943, di tengah berkecamuknya Perang Dunia Kedua, Ando memutuskan untuk bergabung dengan militer dan menjalani pelatihan pilot. Di bulan Juni 1945, ia bahkan mengajukan diri untuk bergabung dengan unit manusia katak bunuh diri, sebuah tanda keberanian sekaligus kenekatan yang ekstrim. Beruntung baginya, perang berakhir sebelum ia sempat menjalankan misi berbahaya tersebut. Setelah perang usai, Ando kembali ke Tokyo dan mencoba jalan yang lebih terhormat dengan mendaftar di Universitas Hosei. Namun, jiwa gangster dalam dirinya terlalu kuat untuk dipendam. Ia terus terlibat dalam aktivitas kriminal dan akhirnya putus kuliah pada Mei 1948. Tampaknya, nasib telah menuliskan jalan yang berbeda untuknya. Mendirikan klan Yakuza sendiri, Ando Gumi. Pada tahun 1952, Noboru Ando mengambil langkah besar yang akan mendefinisikan sebagian besar hidupnya. Ia mendirikan klan Yakuza miliknya sendiri, yang dikenal sebagai Ando Gumi. Kelompok ini sebagian besar beranggotakan mantan mahasiswa yang bermasalah, merefleksikan latar belakang Ando sendiri. Pada puncaknya, Ando Gumi memiliki lebih dari 300 anggota dan menjadi kekuatan dominan di distrik Shibuya, Tokyo. Mereka beroperasi di bawah kedok perusahaan legal bernama Azuma Kogyo, yang bergerak di bidang real estate dan hiburan, termasuk klub malam. Ini adalah taktik cerdas untuk mencuci uang dan menunjukkan sisi resmi dari operasi mereka. Namun, di balik fasad bisnis yang sah, Ando Gumi tetaplah sebuah organisasi kriminal yang tidak segan menggunakan kekerasan. Ketenaran Ando Gumi mencapai puncaknya pada Juni 1958, ketika seorang pembunuh bayaran yang diperintahkan Ando menembak pengusaha bernama Hideki Yokao. Yoka telah membuat marah Ando setelah menghina gengnya saat mereka disewa untuk menagih hutang. Insiden ini memicu perburuan besar-besaran oleh polisi. Ando melarikan diri dan bersembunyi di apartemen gundiknya, Yoko Yamaguchi, di Yoyogi. Setelah 35 hari dalam pelarian, ia akhirnya tertangkap di Hayama dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Setelah dibebaskan pada Desember 1964, Ando membuat keputusan mengejutkan. Ia secara resmi membubarkan Ando Gumi. Keputusan ini diambil setelah kematian salah satu anak buahnya, dan Ando merasa bertanggung jawab, bahkan berbicara langsung dengan ibu mendiang anak buahnya. Pembubaran ini menjadi tonggak penting dalam hidupnya, membuka babak baru yang tak terduga. Salah satu anggota Ando Gumi yang terkenal adalah penulis George Abe, yang kemudian menulis banyak karya terinspirasi dari pengalamannya. Dari dunia bawah tanah ke layar lebar, menjadi bintang film. Tak lama setelah membubarkan gengnya, Noboru Ando didekati oleh seorang produser dari Shochiku, salah satu studio film besar di Jepang. Ini adalah tawaran yang tak terduga, dan Ando mengambilnya. Pada tahun 1965, ia mendapatkan peran akting pertamanya dalam film berjudul Blood and Rules, yang ironisnya, merupakan film tentang kisah hidupnya sendiri. Film ini meraih sukses besar, membuktikan bahwa pesona dan karisma Ando tidak hanya berfungsi di jalanan, tetapi juga di layar lebar. Berkat kesuksesan tersebut, Ando meminta dan menerima kontrak eksklusif senilai 20 juta yen dengan Shochiku. Baginya, akting adalah sesuatu yang datang secara alami, berkat pengalamannya di dunia bawah tanah. Ia pernah berkata, dalam bahasa Jepang, satu-satunya perbedaan antara Yakuza dan Yakusha, aktor, hanyalah satu karakter hiragana. Semua Yakuza harus menjadi aktor untuk bertahan hidup. Sebuah pernyataan yang sangat mendalam. Reputasinya sebagai aktor semakin melejit. Pada tahun 1967, Koji Shundo, seorang produser di Toei, studio film raksasa lainnya, dan mantan Yakuza, berhasil membujuk Ando untuk bergabung dengan Toei. Keputusan ini sebenarnya melanggar perjanjian 5 perusahaan di industri film Jepang dan perpanjangan otomatis kontraknya dengan Shochiku. Namun,
Karena Ando dianggap tidak familiar dengan cara kerja industri film, kepindahannya akhirnya diizinkan. Era lain dan pensiun. Tahun 1970-an, Noboru Ando juga mencoba peruntungan di dunia musik sebagai penyanyi, menandatangani kontrak dengan Canyon Records. Selain itu, ia terus membintangi beberapa film yang secara detail mengisahkan sejarah dirinya dan klan Yakuzanya. Salah satu yang paling menarik adalah Ando Noboru no Wagatobo to Sex no Kiroku, 1976, sebuah film yang menggambarkan petualangan seksualnya saat melarikan diri dari polisi. Ini menunjukkan betapa terbuka dan berani Ando dalam mengekspos kehidupannya yang penuh gejolak. Setelah muncul di film The Big Boss's Head karya Sadao Nakajima pada tahun 1979, Ando memutuskan untuk sebagian besar pensiun dari dunia akting. Namun, ia tidak sepenuhnya meninggalkan industri film. Ia sesekali menjabat sebagai produser, seperti pada film Bruise, 1988, karya Shunichi Kajima, dan bahkan menulis beberapa novel. Pada tahun 1997, Ando membuat kejutan dengan kembali berakting, kali ini langsung di film video. Dan pada tahun 2002, ia bahkan berperan sebagai pengawas di film Deathly Outlaw, reka karya Takashi Miike, sebuah film yang secara longgar didasarkan pada pengalaman aktor tersebut. Ini membuktikan bahwa meskipun sudah tidak aktif di dunia bawah tanah, pengaruh dan kisahnya masih sangat relevan. Akhir perjalanan seorang legenda. Pada 16 Desember 2015, Noboru Ando menghembuskan napas terakhirnya karena pneumonia di sebuah rumah sakit di Tokyo, pada usia 89 tahun. Sebuah upacara perpisahan yang dihadiri oleh sekitar 700 orang, termasuk sutradara terkenal seperti Sadao Nakajima, Junya Sato, dan Yasuo Furuhata, serta aktor Tatsuo Umemiya dan aktris Yoshiko Mita, diadakan pada 28 Februari 2016 di rumah duka Aoyama. Kehadiran begitu banyak tokoh penting dalam upacara tersebut menunjukkan betapa besar pengaruh Noboru Ando, baik sebagai mantan pemimpin Yakuza maupun sebagai ikon perfilman. Kisah Noboru Ando adalah bukti nyata bahwa hidup bisa membawa seseorang ke jalan yang paling tidak terduga. Dari seorang pemuda bengal yang terlibat kejahatan, pemimpin Yakuza yang disegani, hingga akhirnya menjadi bintang film yang karismatik, Ando menjalani hidupnya dengan intensitas yang luar biasa. Ia adalah sosok yang melampaui batasan dan membuktikan bahwa ada cerita di balik setiap wajah, bahkan yang paling keras sekalipun. Bagaimana menurut kalian kisah Noboru Ando ini? Apakah ada tokoh lain yang kalian ingin kita bahas? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.